Setelah Snow White mengalahkan Ratu Ravenna yang jahat pada film sebelumnya, ia mengambil kembali takhta yang memang menjadi haknya. Namun, masih ada kisah tentang Ravenna yang belum pernah terungkap. Sebelum kerajaannya runtuh, Ravenna bermain catur dengan sang raja sambil menggodanya. Sang raja memakan pion Ravenna, tetapi langkah itu justru memberi kesempatan bagi bidak ratunya untuk mengalahkannya. Tiba-tiba, sang raja tersedak sementara bidak caturnya mengeluarkan darah, lalu ia tewas. Setelah itu, Ravenna menoleh ke cermin emasnya. Setelah meninggal sang raja, Ravenna mengambil alih kerajaan dengan adiknya, Freya. Saat pemakaman sang raja, Ravenna melihat Freya saling bertatapan dengan seorang bangsawan bernama Andrew. Suatu malam, Ravenna mempertanyakan hubungan Freya dengan Andrew. Freya meyakinkan kakaknya bahwa mereka saling mencintai. Saat Ravenna dengan mudah mengalahkan Freya dalam permainan catur, ia menyuruh adiknya belajar dari kekalahan karena suatu hari nanti kekuatan sihirnya akan bangkit. Freya tidak percaya dirinya akan menjadi seperti Ravenna. Tetapi Ravenna mengingatkan bahwa semua perempuan dalam garis keturunan mereka memperoleh kekuatan. Ravenna kemudian menatap Freya dengan saksama dan menyadari bahwa adiknya sedang hamil, membuat Freya sendiri terkajut. Andrew sebenarnya sudah bertunangan, tetapi Freya bersikeras bahwa pria itu tidak mencintai tunangannya. Ravenna tahu pertunangan itu tidak bisa dibatalkan, tetapi Freya berkata bahwa kakaknya tidak mengetahui segalanya. Beberapa bulan kemudian, Freya melahirkan seorang putri. Sambil menggendong bayinya, ia menerima surat dari Andrew yang berjanji akan kabur bersama Freya dan putri mereka. Freya dengan gembira menuju tempat pertemuan mereka. Tetapi ketika dia menoleh, dia terkejut karena kamar yang terdapat bayinya terbakar. Ia berusaha menyelamatkan putrinya, namun putrinya sudah meninggal dan ternyata Andrew lah pelakunya. Karena menurutnya ia tidak punya pilihan lain. Kemarahan dan kesedihan Freya membangkitkan kekuatannya, lalu ia membekukan dan membunuhnya. Tak lama kemudian, Freya pergi ke utara untuk membangun kerajaannya sendiri. Untuk menutupi kesedihan karena kehilangan bayinya, ia membentuk pasukan dengan menculik anak-anak dari desa-desa. Suatu hari saat mereka menjarah suatu desa, seorang anak laki-laki bernama Eric dan seorang gadis bernama Sarah ikut diculik. Freya menyambut mereka dan berjanji bahwa mereka tidak akan lagi merasakan penderitaan selama berada di bawah perlindungannya. Saat melihat seorang anak laki-laki bernama Tul menangis, Freya bertanya apakah ia merindukan orang tuanya. Tul mengakuinya, lalu Freya mengatakan bahwa cinta hanyalah kebohongan. Ia memperingatkan mereka agar tidak membiarkan cinta membuat mereka lemah dan menyatakan bahwa cinta adalah dosa di kerajaannya. Setelah itu, anak-anak tersebut dilatih menjadi para huntsmen. Pada awalnya, anak-anak itu kesulitan menjalani latihan, tetapi seiring berjalannya waktu mereka menjadi semakin terbiasa. Freya mengawasi mereka melalui mata burung hantu esnya dan mulai tertarik pada dua prajurit terbaiknya, Eric dan Sarah. Bertahun-tahun kemudian, Eric mahir menggunakan kapak, sementara Sarah dengan percaya diri mengatakan bahwa panahnya tidak pernah meleset. Tul mengawasi saat anak-anak baru yang diturunkan dari kereta mereka. Eric melihat seorang gadis bersembunyi di bawah karung karena ketakutan pada sang ratu. Sarah mendengarkan ketika Eric menenangkan gadis itu dan mengurangi rasa takutnya. Suatu hari, Sarah, Eric, dan Tul kembali setelah berperang lalu menghadap Freya. Freya memuji mereka atas kemenangan yang telah diraih. Malam harinya, Eric berjalan mengelilingi kastel ketika Sarah tiba-tiba menempelkan pisau ke lehernya. Eric dengan mudah menahannya di dinding, lalu mereka berciuman. Malam itu, hubungan mereka semakin dekat. Sarah memberikan sebuah kalung kepada Eric dan mengatakan bahwa ia akan menikah dengannya. Namun, Eric tahu bahwa sang ratu akan mengetahui hubungan mereka, lalu Sarah menyuruh Eric menemuinya di halaman kastel saat fajar agar mereka bisa kabur. Percakapan itu tanpa disadari bahwa burung hantu sang ratu sedang mengawasi mereka. Saat fajar, Eric dan Sarah bertemu di halaman kastel, tetapi para huntsmen lain sudah mengepung mereka. Freya menuduh mereka berkhianat, namun Eric berkata bahwa mereka telah berperang demi Freya, sehingga mereka pantas mendapatkan kebebasan. Freya kemudian menantang mereka untuk melawan rekan-rekan mereka sendiri. Jika berhasil menang, ia berjanji akan membebaskan mereka. Eric dan Sarah bertarung melawan sesama huntsmen dan membuktikan bahwa mereka adalah prajurit terbaik. Pertarungan sengit pun terjadi. Meski Sarah dan Eric dikeroyok, mereka tidak mau mengalah. Mereka berhasil menahan gempuran pasukan huntsmen dan akhirnya memenangkan pertarungan tersebut. Tidak ingin mereka menang, Freya menciptakan tembok es yang memisahkan Eric dan Sarah. Dari balik tembok itu, Eric melihat Tul menikam Sarah. Eric terus memukul tembok es hingga hanya membuat retakan kecil, lalu berlutut saat menyaksikan Sarah tewas. Seorang prajurit kemudian memukul Eric hingga pingsan dan membuangnya ke sungai. Bertahun-tahun kemudian, Eric menjadi sekutu Snow White dan membantu mengalahkan Ravenna. Kejadian ini ada di film pertama The Huntsman, jadi jika belum paham sebaiknya tonton film yang pertamanya. 7 tahun setelah kekalahan Ratu Ravenna, suami Snow White, Raja William, menemui Eric. Ia mengaku telah membayar para kurcaci, Neon, dan Griff untuk mencari tahu keberadaan Eric. William memberitahu Eric bahwa cermin emas Ravenna telah menghilang. Mereka mengira kekuatan cermin itu
itu lenyap bersama kematian Ravenna. Tetapi beberapa minggu sebelum menghilang, cermin itu mulai memengaruhi Snow White. Snow White kemudian memerintahkan para kesatrianya membawa cermin itu ke sanktuari. Namun para kesatria tersebut tidak pernah kembali. William mengatakan bahwa Snow White ingin Eric menemukannya dan mengurung kembali kekuatan jahat cermin itu di sanktuari, karena Eric adalah salah satu prajurit terbaik mereka. Eric mengambil kapaknya lalu melemparkannya ke udara hingga mengenai seekor burung hantu es yang sedang mengawasi mereka. Eric menyuruh William memindahkan pasukannya ke perbatasan utara karena Freya kini pasti sudah mengetahui hilangnya cermin itu. Setelah itu, Eric berangkat mencari cermin bersama Neon dan Griff. Sementara itu, Tull melaporkan kepada Freya bahwa benteng pertahanan terakhir di utara telah dikalahkan, sehingga kini seluruh wilayah utara berada di bawah kekuasaannya. Meski begitu, Freya menyatakan masih ada wilayah lain yang ingin ditaklukkan. Tull menyarankan agar Freya tidak memerangi pasukan Snow White, tetapi Freya mengungkapkan bahwa Eric masih hidup. Ia berniat merebut cermin Ravenna dan menggunakannya untuk mengambil setiap anak seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Di tengah perjalanan, Griff mengejek kemampuan Eric sebagai pelacak karena mereka sudah tahu cermin itu dibawa ke utara. Eric menjelaskan bahwa para kesatria lebih dulu bergerak ke barat menuju hutan untuk mendirikan perkemahan. Mereka tiba di suatu tempat yang terdapat mayat para kesatria Snow White. Eric menyimpulkan bahwa para kesatria itu saling membunuh. Ia kemudian melacak kesatria yang membawa kabur cermin dan menemukan sebuah anak panah yang bukan milik mereka. Itu berarti orang yang membunuh kesatria tersebut kini membawa cerminnya. Saat Eric, Neon, dan Griff makan di sebuah bar, sekelompok pria datang menghampiri mereka. Ketika pria-pria itu menghina mereka, Neon menantang mereka dan mengatakan bahwa Eric adalah seorang huntsman. Kelompok itu kemudian mengungkapkan bahwa mereka juga para huntsman, yang berarti orang-orang itu adalah suruhan dari Freya. Eric berhasil menjatuhkan beberapa orang, tetapi akhirnya kalah jumlah dan dilempar ke lumpur di tengah hujan. Para huntsman menghina Eric karena mengkhianati Freya demi seorang wanita yang mereka anggap pengecut. Ucapan itu membuat Eric marah, tetapi ia tetap tidak mampu mengalahkan mereka. Tepat sebelum lawannya akan menghabisi Eric, sebuah anak panah menembus tangan pria itu. Sosok bertudung itu dengan cepat mengalahkan para huntsman hingga mereka mundur. Setelah membuka tudungnya, sosok itu ternyata adalah Sarah yang masih hidup dan tampak marah. Eric terkejut melihatnya hingga Sarah berhasil memukulnya sampai pingsan. Saat sadar, Eric mendapati dirinya dan kedua kurcaci terikat, sementara Sarah sedang mengasah pisaunya. Setelah mengetahui Eric telah mengatakan kepada orang-orang bahwa dirinya telah mati, Sarah menuduh Eric mengarang cerita demi mendapatkan simpati. Namun Eric bersikeras bahwa ia benar-benar melihat Sarah tewas. Sarah mengingatkan bahwa Eric pernah berjanji menyerahkan hidupnya untuknya, lalu menuduhnya telah mengkhianatinya. Pada hari saat mereka seharusnya melarikan diri, Sarah melihat dari balik tembok es bahwa Eric pergi meninggalkannya. Eric bersikeras bahwa ia melihat Tull membunuh Sarah, tetapi Sarah tidak mempercayainya. Ia menceritakan bahwa Freya mengurungnya di penjara bawah tanah selama 7 tahun, dan setelah berhasil kabur, ia bersumpah akan membalas dendam kepada Eric. Eric mencuri pisau Sarah, melepaskan ikatannya, lalu menjatuhkannya. Namun Sarah segera menodongkan pisau lain ke leher Eric. Meski begitu, Eric berkata bahwa ia akan bersyukur jika wajah Sarah adalah hal terakhir yang dilihatnya. Sebagai balasan, Sarah menendang selangkangan Eric. Keesokan paginya, Sarah mengetahui tentang cermin itu dan memutuskan untuk menghentikan Freya. Ia berkata akan membantu membawa cermin ke sanktuari, dan setelah itu ia dan Eric akan berpisah untuk selamanya. Sarah menduga para pencuri akan menjual cermin tersebut. Namun Eric menunjukkan bahwa anak panah para pencuri dihiasi berlian, sehingga ia meragukan mereka membutuhkan uang. Eric juga berusaha meyakinkan Sarah bahwa Freya telah menipu mereka dengan tembok es. Namun Sarah menolak mempercayainya karena ia telah memutuskan bahwa cinta selalu berakhir dengan pengkhianatan. Tiba-tiba Neon menghentikan mereka setelah melihat jebakan yang hampir mereka injak. Namun Griff justru memicu jebakan lain hingga mereka semua tertangkap. Eric menikmati kesempatan berada sangat dekat dengan Sarah, tetapi Sarah menolak sikapnya. Seorang kurcaci perempuan bernama Bromwyn muncul, senang melihat mereka terjebak dalam perangkapnya. Eric menawarkan berlian dari anak panah itu agar mereka dibebaskan. Bromwyn lalu meminta Dorina berjaga sementara ia melepaskan mereka. Setelah mereka dibebaskan, Dorina menawarkan air kepada Neon dan ia menerimanya. Namun Griff menyikut Neon hingga Neon menghina kurcaci perempuan itu. Merasa puas dengan berlian yang diterimanya, Bromwyn menyetujui mereka dibebaskan karena emas yang diberikan itu dan memberitahu Eric bahwa anak panah itu milik para goblin. Ia mengarahkan mereka ke hutan di barat laut sanktuari untuk menemukan mereka. Bromwyn ingin ikut bersama Dorina agar bisa mencuri harta para goblin. Eric menyetujuinya, membuat Griff dan Neon tidak senang. Saat menyusuri sungai dengan perahu, Neon meminta maaf kepada Dorina karena telah bersikap kasar dan keduanya mulai menjalin kedekatan. Sementara itu, Eric menggoda Sarah dengan mengatakan bahwa Bromwyn adalah tipe
tipe wanita yang ia sukai. Sarah berpura-pura tidak peduli, tetapi tetap tersenyum mendengar godaan Eric. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah hutan, tempat Bromwyn menemukan sebuah batu rubi. Saat berjalan lebih jauh, mereka menemukan mayat-mayat goblin yang mengenakan baju zirah emas. Mereka menyeberangi jembatan di atas sungai emas cair dan akhirnya menemukan cermin emas. Seperti pasukan Snow White, para goblin juga saling membunuh karena pengaruh cermin itu. Eric memperingatkan semua orang agar tidak melihat ke arah cermin supaya tidak terkena sihirnya. Tiba-tiba seekor goblin besar menghadang mereka dan semua berusaha tetap tenang. Goblin itu mengelilingi mereka lalu menyadari batu rubi yang dicuri Bromwyn, memaksa Eric dan Sarah menyerangnya. Saat mereka melawan goblin itu, para kurcaci menutupi cermin dan membawanya pergi. Goblin tersebut menjatuhkan Eric, tetapi Sarah melemparkan belati hingga memberi kesempatan bagi Eric untuk menangkap tanduknya dan menjatuhkannya. Setelah membunuh goblin itu, Sarah melihat Eric masih mengenakan kalung pemberiannya. Hal itu membuatnya yakin bahwa Eric benar-benar mencintainya. Namun, lebih banyak goblin berdatangan sehingga mereka terpaksa melarikan diri. Para goblin mengejar mereka dan berhasil menangkap Sarah. Eric membebaskannya lalu menahan para goblin sementara Sarah menyeberangi jembatan. Setelah itu, Eric menjatuhkan jembatan agar para goblin tidak bisa mengejar mereka. Sarah menolak meninggalkan Eric. Ia mengambil sebuah anak panah lama dari tubuh goblin yang telah mati, menyalakannya dengan api, lalu melepaskannya ke arah para goblin hingga kobaran api menyebar. Karena tidak melihat Eric, Sarah dan yang lain mengira ia telah tewas dan berduka untuknya. Tiba-tiba, Eric memanjat keluar dari tebing dan tersenyum saat melihat Sarah sedang menangisinya. Mereka memutuskan melanjutkan perjalanan keesokan pagi dan mendirikan perkemahan. Malam itu, Eric bertanya kepada Sarah apa yang harus ia lakukan agar bisa mendapatkan kembali kepercayaannya. Namun Sarah menegaskan bahwa ia telah memutuskan untuk tidak lagi mencintainya. Saat Eric menolak melepaskannya, Sarah mengatakan bahwa wanita yang ia cintai sudah mati. Sarah mengaku telah melakukan banyak hal buruk. Eric pun mengaku pernah melakukan hal yang sama dan percaya bahwa mereka masih pantas untuk satu sama lain. Terbawa perasaan, Sarah menciumnya, lalu mereka menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya, angin menyingkap sebagian penutup cermin hingga cermin itu mulai menggoda Eric. Sarah terbangun dan berhasil menyadarkannya dari pengaruh sihir tersebut. Tiba-tiba, Eric meragukan apakah Sarah selama ini berkata jujur dan memintanya membunuhnya. Jika tidak, hutan mulai membeku, membangunkan yang lain tepat saat pasukan Freya tiba. Sarah menemui sesama huntsman dan Ratu Freya. Freya mengungkapkan bahwa Sarah masih menjadi prajuritnya. Ia sengaja mengirim Sarah untuk mencari Eric karena tahu Eric akan membawanya menuju cermin. Saat para kurcaci menentangnya, Freya membekukan Dorina, sementara Neon menghalangi serangan Eric. Freya kemudian mengejek Eric karena telah membiarkan Sarah hidup, padahal ia tahu Sarah akan mengkhianatinya. Meski begitu, Eric tetap percaya bahwa cinta akan bertahan. Untuk membuktikan bahwa Eric salah, Freya memerintahkan Sarah membunuhnya. Sarah segera mengambil sebuah anak panah dan memanah Eric, lalu berpaling bahkan sebelum Eric terjatuh. Merasa puas, Freya membawa pasukannya kembali ke kerajaannya. Setelah mereka pergi, Bromwyn dan Griff mencabut anak panah dari tubuh Eric. Eric pun sadar dan mengungkapkan bahwa Sarah sebenarnya memanah kalungnya. Karena tahu Sarah tidak pernah meleset, Eric yakin Sarah masih mencintainya. Freya dan pasukannya kembali ke kerajaan sambil membawa Neon dan Dorina yang telah dibekukan. Di ruang sucinya, Freya berdiri di hadapan cermin emas dan mendengar suara Ravenna. Ravenna menyuruhnya mengucapkan mantra, lalu Freya berkata, "Uus Mas Bahlil ganteng, Mas Bahlil ganteng." Cermin itu kemudian mengeluarkan cairan emas yang berubah menjadi Ravenna yang hidup kembali. Freya mundur ketakutan karena terkejut melihat kakaknya masih hidup. Ravenna menjelaskan bahwa setelah dikalahkan, ia meninggalkan tubuhnya dan berpindah ke dalam cermin. Kini, Ravenna berniat memanfaatkan pasukan Freya untuk merebut kembali kerajaannya dan membunuh Snow White. Malam itu, Freya mempertanyakan alasan Ravenna memerintah pasukannya tanpa sepengetahuannya. Ravenna beralasan bahwa ia mengira Freya akan setuju, tetapi Freya menegaskan bahwa ini adalah kerajaannya. Ravenna meyakinkan Freya bahwa ia hanya ingin menguasai wilayah di luar kerajaan Freya. Ia lalu mengingatkan Freya bahwa dirinya lah yang telah membuat Freya menjadi seperti sekarang. Keesokan paginya, Griff dan Bromwyn berjalan di antara anak-anak yang sedang digiring masuk ke dalam kastel. Seorang prajurit menyadari keberadaan mereka, lalu membawa mereka pergi. Bromwyn dan Griff kemudian memukul prajurit itu hingga pingsan dan menyembunyikannya di dalam sebuah peti. Sementara itu, Eric memanjat tebing menuju menara kastel lalu melompat.
Ia terpeleset di atas atap-atap bangunan sebelum akhirnya menancapkan kapaknya. Di dalam kastel, Freya berbicara kepada pasukannya dan dengan berat hati memerintahkan mereka berperang demi Ravenna. Ia sempat ragu karena menyadari bahwa ia telah menyelamatkan anak-anak itu untuk suatu tujuan. Tanpa disadari Freya, Erik berhasil menyusup ke dalam kastel dan mengarahkan busur silang ke arahnya. Erik melepaskan anak panah, tetapi Ravenna menangkapnya. Erik terdiam saat melihat Ravenna, lalu Ravenna melemparkan kembali anak panah itu ke arahnya. Menyadari penyamarannya telah terbongkar, Sarah menyerang Freya, tetapi Freya dengan mudah menahannya menggunakan es. Saat para penjaga menangkap mereka, Freya bertanya mengapa Sarah mengkhianatinya. Ravenna menjawab bahwa alasannya adalah karena mereka saling mencintai. Ravenna meminta Freya mengadili Erik dan Sarah. Dengan sedih, Freya memutuskan untuk menghukum mati mereka. Saat dibawa menghadap sang ratu, para huntsman lain menuduh Erik dan Sarah sebagai pengkhianat. Erik bersikeras bahwa cinta tidak membuat mereka lemah, melainkan lebih kuat. Ia menatap Tul dan bertanya apakah mereka tidak saling mencintai sebagai saudara. Namun Tul tetap menyeretnya menghadap Freya. Menerima nasibnya, Sarah menenangkan Erik dan menggenggam tangannya. Mereka berlutut bersama. Erik meminta maaf, tetapi Sarah telah memutuskan untuk tetap bersama. Bahkan dalam kematian, Tul mengangkat pedangnya untuk mengeksekusi mereka, tetapi justru memutus rantai yang mengikat mereka. Banyak huntsman lain kemudian menyatakan bahwa mereka juga berdiri di pihak Erik dan Sarah. Marah, Ravenna mengeluarkan cairan hitam yang berubah menjadi sulur-sulur tajam. Ia mulai membunuhi mereka meski Freya memohon agar berhenti. Melihat anak-anaknya terluka, Freya menciptakan tembok es untuk menghalangi Ravenna. Erik menyuruh yang lain membawa cermin, lalu mereka memanjat tembok es itu. Ravenna kecewa karena Freya tetap lemah setelah ia membuatnya menjadi kuat. Freya bertanya bagaimana Ravenna membuatnya kuat, tetapi Ravenna tidak menjawab. Freya mengingatkan bahwa dialah yang memanggil Ravenna keluar dari cermin, sehingga Ravenna terikat padanya. Saat menyentuh Ravenna, Freya melihat bahwa Ravenna pernah mengetahui putrinya kelak akan tumbuh lebih cantik darinya. Untuk mencegah hal itu, Ravenna menyihir Andrew agar membunuh putri mereka. Freya menarik tangannya dengan penuh duka setelah mengetahui kakaknya sendiri telah membunuh putrinya. Namun, Ravenna berkata bahwa hal itu justru membuat Freya lebih kuat, lalu menikamnya. Saat Freya melemah, tembok es pun runtuh. Ravenna kemudian menyerang para huntsman, sementara Freya mati-matian melindungi mereka. Erik bertarung melawan Ravenna, sementara Sarah memanjat ke puncak. Sarah menjatuhkan diri ke arah Ravenna, tetapi Ravenna berubah menjadi kawanan burung gagak emas untuk menghindarinya. Setelah itu, ia menghantam Sarah hingga terjatuh ke tanah. Tiba-tiba, Freya memeluk Ravenna dan membekukannya menjadi es. Untuk menghentikannya, Ravenna menusuk perut Freya. Dengan nada sinis, Ravenna meminta maaf karena telah membunuh putri Freya demi membangkitkan kekuatannya, lalu mencela Freya karena menyia-nyiakan kekuatan itu demi perasaan. Melihat Erik masih berdiri, Ravenna bertanya apakah ia masih percaya bahwa cinta dapat menaklukkan segalanya. Erik menjawab bahwa setidaknya cinta akan menaklukkan Ravenna. Erik menghindari serangan Ravenna dan melemparkannya ke dinding. Tetapi Ravenna terus membalas. Freya mengubah lantai menjadi es hingga mencapai cermin, memberi kesempatan kepada Erik untuk menghancurkannya dengan kapaknya. Saat melihat cermin itu pecah, Ravenna menusuk Erik. Cermin hancur berkeping-keping dan Ravenna ikut mati bersamanya. Freya menoleh ke belakang dan melihat bayangan dirinya saat masih muda sedang menggendong putrinya. Setelah itu, ia melihat Sarah dan Erik saling berpelukan sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir. Semua yang sebelumnya membeku hidup kembali, termasuk Dorina dan Neon. Anak-anak dibebaskan untuk kembali ke desa mereka. Begitu juga para huntsman. Menyadari bahwa mereka semua akhirnya bebas, Erik dan Sarah pun berciuman.